menyala Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Mio Sporty Kang Bro mengalami kendala susah sekali untuk di double start. Kalau di double start susah, di engkol juga susah Kang Bro. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan motor itu susah untuk menyala ya. Di antaranya Kang Bro, settingan karburator yang kurang pas. Kurang pas artinya antara campuran bahan bakar dan udara itu kurang seimbang, sehingga untuk motor susah untuk dinyalakan. Penyebab berikutnya bisa terjadi karena di bagian karburator kotor, saluran udara kotor, ataupun juga bisa bermasalah di bagian busi atau pengapian ya. Nah, di sini saya sudah melakukan pengecekan Kang Bro, beberapa poin yang sudah saya cek yaitu busi. Untuk bagian busi ini tadi terlihat berkerak, ini sudah saya bersihkan menggunakan sikat ya. Tadi terlihat bergerak Kang Bro, ini menandakan untuk motor kondisinya pelumas atau oli mesin sudah masuk ke ruang bakar. Ini pasti Kang Bro, karena volume oli motor ini juga selalu berkurang, sudah berkurang ya. Nah, selanjutnya saya juga melakukan pengecekan di bagian pengapiannya. Untuk pengapiannya itu normal Kang Bro, besar pengapiannya ya. Dan faktor penyebab berikutnya kalau double start itu susah menyala, biasanya itu dipengaruhi juga dari kondisi baterai atau akinya Kang Bro. Kondisi aki yang tidak benar-benar full, maka yang terjadi saat dilakukan double start itu juga susah menyala, karena untuk putaran dinamo starternya itu menjadi kurang maksimal dan mengakibatkan motor juga gagal hidup. Nah, faktor penyebab lain selain baterai yang kurang full, biasanya itu juga ada penyebabnya. Kenapa untuk aki atau baterai itu tidak dalam kondisi full? Mungkin karena memang kondisi baterainya yang sudah tua, bisa juga dipengaruhi dari sistem kelistrikannya atau jalur pengisiannya itu ada yang tidak normal. Mungkin bisa saja dari kiprok ataupun spoolnya Kang Bro. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan faktor lainnya selain yang saya sebutkan tadi, diantaranya yaitu masalah setelan klep Kang Bro. Nah, di sini untuk posisi setelan klep motor Mio ini kondisi sudah saya topkan ya. Untuk bagian klep X ini sudah terlihat ada gerakan atau spelling, dan sudah bisa saya rasakan di sini masih ada celah untuk klep X-nya. Nah, sedangkan untuk klep in Kang Bro, ini tidak ada spilling sama sekali, nggak ada goyangan kanan kiri pun nggak ada, apalagi untuk setelan celahnya. Padahal kondisi ini sudah top Kang Bro, sudah saya topkan tadi ya. Ini kondisi sudah top tapi tidak ada spilling sama sekali. Nah, kondisi semacam ini Kang Bro juga bisa mengakibatkan bukan hanya saat di double start saja susah menyala untuk motor ini, namun pada saat di engkol pun dia juga akan susah untuk menyala. Nah, kenapa saya tidak mengecek ke bagian karbu tidak saya buka Kang Bro, karena motor ini tadi sudah saya coba engkol berkali-kali dan sudah menyala. Kemudian mesin sudah panas juga Kang Bro. Nah, pada saat kondisi panas, untuk gas-gasan dari motor ini normal Kang Bro. Langsamnya juga cukup baik. Kemudian untuk jalan juga enak, nggak ada berebut, nggak ada kayak telat bensin atau semacamnya seperti itu. Jadi untuk kondisi karbu saya anggap tidak bermasalah. Nah, saya ingin menunjukkan satu titik ini saja Kang Bro, di bagian setelan klep yang terlalu rapat, terutama untuk bagian in ya. Kaitannya dengan motor susah menyala dengan setelan klep ini Kang Bro, jika setelan klep terlalu rapat terutama di bagian in ya, itu akan menyebabkan adanya kebocoran kompresi Kang Bro. Selain bocor kompresi, maka untuk di engkol ataupun di double start itu berat Kang Bro. Dinamo starter itu bekerja keras, namun mesin selalu gagal menyala. Begitu juga saat di engkol, karena terjadi kebocoran kompresi, maka juga gagal untuk menyalakan mesin ini.
Nah sekarang akan saya setel untuk klepnya. Kemudian untuk klep X ini tidak perlu saya setel karena di sini saya rasa untuk celahnya sudah cukup ya. Saya akan menyetel bagian innya saja Kang Bro. Dan nanti setelah kita setel bagian klep in, kita akan coba double start maupun kita engkol. Oke ya, sekarang akan saya lakukan penyetelan klepnya. Baik Kang Bro, untuk proses penyetelannya saya gunakan filler kit ya. Sudah masuk ya. Oke. Sekarang kita akan kendorkan untuk murnya menggunakan kunci 8. Kemudian kita tarik mundur untuk baut penyetelnya. Kita masukkan filler. Oke. Oke Kang Bro, sekarang sudah ada celah dan bisa digerakkan. Oke ya, untuk klep X tidak saya lakukan penyetelan, saya hanya menyetel di bagian in saja. Ini sering terjadi di motor Mio ini Kang Bro. Untuk setelan klep in itu sering berubah sendiri menjadi lebih rapat. Dan sebagian besar terjadi pula di motor Matic lainnya. Sering terjadi tiba-tiba hilang kompresi kayak gitu ya, sering terjadi ya. Dan itu saat dicek sebenarnya untuk setelan klep pasti terjadi perubahan menjadi lebih rapat karena proses pemuaian Kang Bro. Nah sini sudah ada celahnya, langsung kita tutup untuk penutupnya dan nanti kita coba double start ataupun engkol ya. Ini kondisi mesin sudah dingin kembali Kang Bro, sudah dingin, kondisi masih dingin ini ya. Oke kita tutup. Baik Kang Bro, kondisi sudah kita tutup untuk klepnya dan busi sudah kita pasang. Sekarang kita coba nyalakan ya. Saya kunci kontak on, saya langsung coba pakai double start Kang Bro. Ini masih dingin ya, belum saya nyalakan, masih dingin. Oke Kang Bro, sekali pencet langsung menyala dan langsamnya juga stabil, lebih stabil dari sebelumnya ya. Karena untuk setelan klepnya, terutama bagian in tadi ya, yang tadinya terlalu rapat gak ada celah, sekarang sudah saya setel dengan ukuran 0,8 dan sudah ada celah. Dan ini untuk langsamnya kecil pun masih menyala Kang Bro. Nah ini tinggal setel di bagian langsam karburatornya saja. Kita gedein sedikit untuk setelan gasnya. Ini jauh lebih stabil dan kita coba lagi. Nah langsung menyala Kang Bro.
Jadi kesimpulan pada video kali ini Kang Bro, penyebab motor susah dinyalakan bisa pula terjadi karena setelan klep yang terlalu rapat. Ini khusus untuk motor 4 tak Kang Bro. Kalau motor 2 tak itu tidak ada klep semacam ini ya. Untuk motor 2 tak tidak seperti motor 4 tak. Jadi nggak harus nyetel klep, bukan penyebab klepnya yang kurang tepat penyetelannya. Kalau di 2 tak itu nggak ada Kang Bro. Ini khusus untuk motor 4 tak yang menggunakan katup atau klep semacam ini. Jadi setelan yang terlalu rapat bisa jadi penyebab motor susah untuk dinyalakan. Kenapa susah dinyalakan? Karena terjadi kebocoran kompresi Kang Bro akibat dari setelan klep yang terlalu rapat tadi. Oke ya, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Selanjutnya jangan lupa dibantu like video, subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.